Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masyaallah muslimin rahimahumullah, dalam suasana berbahagia penutupan ini, perkenalkanlah kami memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah, yang segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya senantiasa dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti sholat Jumat rutin tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa dalam pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam marilah kita panjatkan kepangkuan baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun kita di jalan yang benar, beserta para keluarga dan para sahabatnya sebagai sumber ilmu, pengetahuan dan hikmah. Masyaallah muslimin rahimahumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bergegaslah menjalankan amal soleh, sebab akan terjadi berbagai fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di saat itu orang yang pada pagi harinya beriman kemudian sore harinya menjadi kafir, dan pada sore hari dia masih beriman kemudian pada pagi harinya menjadi kafir. Dia jual agamanya dengan harta benda atau kemewahan dunia. Hadis riwayat Muslim. Masyaallah muslimin rahimahumullah, fitnah adalah perkataan atau ucapan yang bermaksud menjelek-jelekan orang lain sehingga bisa menodai nama baik atau merugikan kehormatannya. Biasanya fitnah ini digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena bermaksud tertentu. Kebanyakan maksud itu timbul dari dorongan ambisi yang ditiupkan oleh setan melalui hawa nafsunya. Orang-orang seperti ini disebut sebagai orang-orang ambisius. Dengan sifat ambisius, orang ini lalu menyebarkan fitnah untuk menodai nama baik atau kehormatan seseorang. Bila fitnah sudah termakan oleh orang banyak, pasti akan terjadi peristiwa-peristiwa yang tak diinginkan yang menimpa orang yang difitnah. Tentu orang yang difitnah akan menjadi bingung karena apa yang difitnahkan kepadanya sama sekali atau belum tahu, tak pernah dilakukan. Tetapi karena begitu lihainya orang memfitnah, akhirnya fitnah itu seakan-akan benar terjadi. Maka suraulah nama baik orang yang difitnah. Jatuhlah harga diri dari kehormatannya
di hadapan masyarakat umum. Kalau kebetulan orang yang difitnah itu sebagai seseorang pemimpin, maka jatuhlah kepemimpinannya. Kalau yang difitnah sebagai guru, maka hilang kewibawaannya. Hilang kewibawaannya sebagai guru. Kalau fitnah itu menimpa pada suami istri, maka akan goyahlah kehidupan rumah tangganya. Begitu seterusnya, sehingga benar-benar fitnah sangat kejam, lebih kejam dari pembunuhan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Yang artinya, dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Surat Al-Baqarah ayat 191. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kalau begitu kejamnya fitnah, maka umat Islam diperingatkan oleh Allah agar tidak melakukan fitnah. Orang yang melakukan fitnah diancam olehnya dengan siksaan yang amat pedih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassatan wa'lamu annallaha shadidul iqab. Yang artinya, peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Surat Al-Anfal ayat 20. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam menanggulangi datangnya fitnah yang bersumber dari kemewahan dunia ini, Rasulullah telah menganjurkan kepada umatnya untuk bergegas menjalankan amal soleh. Jangan menunggu dan membuang waktu selagi ada kesempatan. Jangan dibuang percuma. Isilah kesempatan itu untuk beramal soleh. Apalagi amal soleh yang bersifat wajib. Sedang yang bersifat sunat pun jangan sampai dilalaikan. Semua itu sebagai bekal bila mana datang masa yang penuh dengan fitnah dunia, amal soleh itu sebagai bensinnya iman. Semakin banyak amal solehnya, semakin kuat pula imannya. Tidak ada batas umur bagi orang yang ingin menjalankan amal soleh. Semenjak kecil harus sudah berlatih menjalankan amal soleh, menjalankan salat, puasa, membantu orang tua, belajar, dan lain sebagainya. Adalah amal soleh yang bagus sekali untuk diajarkan dan dibiasakan kepada anak-anak kita. Setelah mereka balik, harus mulai diaktifkan, jangan sampai lalai tanpa ada kebutuhan. Kerap kali kita menjumpai orang-orang yang mengaku beragama Islam, namun tidak aktif menjalankan kewajiban-kewajibannya, apalagi mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Bila mereka ditanya selalu menjawab santai, nanti saja kalau sudah tua. Bahkan pernah bertemu dengan seorang teman yang dulunya aktif menjalankan sholat, tetapi setelah lama berpisah,
rupa-rupanya kepribadiannya berubah. Ia sudah tidak aktif lagi menjalankan sholat, bahkan sholat Jumat pun sudah jarang menjalankan, kecuali pada waktu-waktu tertentu bila ada waktu luang. Ternyata setelah diselidiki, sebab utama dia meninggalkan kewajiban agamanya karena selalu sibuk bergerak dalam usaha bisnis. Kasihan, sebab kemajuan yang telah dia capai dalam usaha bisnisnya, dia lupa karena terbuai oleh kebingungan dunia. Semoga orang-orang seperti ini insaf kembali sebelum ajal tiba. Akhirnya, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikannya menjadi golongan orang lain terpelihara senantiasa takwa, termasuk orang yang suka memohon juga menjadi golongan orang-orang yang mau berbuat kebaikan berguna bagi keluarga dan masyarakat serta memperoleh yang dijanji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan setelah berikutnya. Mohon maaf. Sebelum mengakhiri jumpa ini, mari kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma wa alaina bisakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa minal hisab. Rabbana Ablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.